Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang penginderaan jauh atau sering disebut dengan inderaja. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan bagikan dengan teman-teman yang lain. Di Indonesia, istilah penginderaan jauh sering disebut dengan inderaja. Sedangkan istilah-istilah penginderaan jauh yang lainnya beraneka ragam. Ada yang menyebutnya remote sensing, teledetection, penerkundung, dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Penginderaan jauh itu sendiri yaitu suatu ilmu, teknik atau cara untuk mendapatkan data-data dari objek yang ingin kita ketahui atau kita rekam melalui suatu alat berupa kamera, CCTV, handycam, satelit, tanpa kita harus berada di lapangan atau lokasi tempat objek berada. Maka informasi dari objek yang kita inginkan dapat kita ketahui. Di dalam mempelajari penginderaan jauh, hal yang sangat penting berupa komponen-komponen penginderaan jauh yang memiliki hubungan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Adapun komponen-komponen penginderaan jauh terdiri atas sumber tenaga, atmosfer atau lapisan udara, wahana, sensor, perolehan data, citra, dan juga penggunaan data. Di sini akan dibahas satu persatu komponen-komponen dari penginderaan jauh tersebut. Yang pertama ada komponen sumber tenaga yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama sumber tenaga alamiah atau sering disebut sumber tenaga pasif berupa sinar matahari. Kenapa dikatakan pasif? Karena sumber tenaga ini terbentuk secara alamiah tanpa harus diaktifkan. Kekurangan sumber tenaga alamiah ini yaitu waktunya terbatas apabila di malam hari. Yang kedua, ada sumber tenaga buatan, sering disebut dengan sumber tenaga aktif karena terdiri atas sinyal-sinyal elektrik atau pulsa yang harus diaktifkan sehingga sumber energi tersebut bekerja atau aktif sesuai dengan yang kita inginkan. Sumber tenaga buatan ini contohnya terdapat pada handphone atau Android kita yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan beraneka ragam sinar elektromagnetik seperti sinar ultraviolet, ortokromatik, pankromatik maupun inframerah. Sumber tenaga buatan ini atau sumber tenaga aktif memiliki keunggulan dapat dipergunakan baik siang hari maupun malam hari. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan handphone kita secukupnya untuk menghindari radiasi yang dipantulkan dari handphone atau Android tersebut. Adapun komponen yang kedua berupa atmosfer atau lapisan udara yang memegang peranan penting di dalam penginderaan jauh pada saat kita melakukan foto udara, perekaman, ataupun pengambilan gambar pada objek yang kita inginkan. Pengambilan gambar atau perekaman objek sangat baik dilakukan pada saat lapisan atmosfer dalam keadaan cerah, sehingga citra yang dihasilkan tidak menimbulkan bayangan. Lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai macam unsur gas dapat mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Hal ini yang sering disebut dengan jendela atmosfer. Komponen penginderaan jauh berikutnya berupa objek. Bisa berupa bentang alam seperti pegunungan, sungai, perairan laut, atau bentang alam lainnya yang terbentuk secara alamiah
tanpa adanya campur tangan manusia. Objek lainnya berupa bentang budaya, bisa berupa sawah, permukiman penduduk, bangunan kantor, atau juga bangunan sekolah, ataupun gedung-gedung, serta objek budaya lainnya yang ditimbulkan karena adanya aktivitas manusia. Komponen yang keempat berupa sensor, yaitu alat untuk merekam atau mengambil objek yang akan disimpan, bisa berupa kamera, handycam, CCTV, ataupun satelit. Tiap sensor mempunyai kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama, sensor fotografik yang sering dipergunakan di dalam pengambilan foto udara atau citra foto. Yang kedua, sensor elektronik, sensor yang bekerja secara elektrik dengan menggunakan komputer dan menghasilkan berupa citra penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh yang kelima berupa wahana, yaitu media atau alat tempat sensor diletakkan. Dengan perkembangan iptek yang semakin modern dan canggih, maka beraneka ragam wahana yang dapat dipergunakan untuk meletakkan sensor. Di antaranya bisa berupa helikopter, pesawat terbang, sepeda motor, dan juga satelit. Di dalam penginderaan jauh ada beberapa wahana yang satu bagian dengan sensor dengan fungsi yang berbeda-beda, di antaranya seperti milik negara Amerika Serikat berupa wahana atau satelit Nimbus. Begitu juga dengan negara Jepang berupa wahana atau satelit MOS, dan milik negara Prancis berupa wahana atau satelit Spot. Komponen berikutnya berupa perolehan data, di mana data-data yang diperoleh bisa didapatkan melalui foto udara, melalui thermal, bisa juga melalui radar ataupun satelit. Foto udara dapat dilakukan dengan menggunakan sensor kamera sebagai alat memotret dan pesawat udara sebagai wahananya. Perolehan data yang dilakukan melalui thermal didasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya yang tercermin pada sensor dengan beda rona atau beda warnanya. Perolehan data yang diperoleh melalui sistem radar memiliki keunggulan karena dapat dilakukan di siang hari maupun malam hari. Selain itu, gelombang yang dipancarkan dapat menembus awan, pepohonan, dan juga perairan dangkal. Penginderaan jauh radar menggunakan tenaga pulsa. Sistem ini disebut juga penginderaan jauh sistem aktif. Cara kerjanya, penginderaan dengan memancarkan radiasi gelombang radar ke objek di permukaan bumi. Citra dari permukaan bumi dibentuk oleh hamburan energi radar dari daratan ataupun lautan, dan sinyal gelombang dikembalikan lagi ke sensor.
Di dalam penginderaan jauh, data digital diartikan sebagai data hasil rekaman yang berbentuk angka. Data berupa angka ini menunjukkan nilai spektral dari objek yang terekam oleh sensor. Data digital memiliki kelemahan, yakni ciri spasial berupa bentuk, pola, serta tekstur pada objek yang kurang jelas. Sedangkan data visual di dalam penginderaan jauh sering disebut data analog, data hasil rekaman yang berbentuk gambar atau foto. Perbedaan data visual dan data digital di dalam penginderaan jauh adalah pada data digital terekam citra yang menunjukkan angka sebagai tingkat kecerahan atau disebut RONA, dan menunjukkan nilai spektral dari objek yang terekam oleh sensor. Sedangkan pada citra visual terekam citra dalam bentuk gambar. Data yang dihasilkan dari penginderaan jauh berkaitan dengan sistem informasi geografi atau sering disebut dengan SIG. Hubungannya, penginderaan jauh adalah cara mendapatkan data-datanya, sedangkan SIG sistem mengolah data-data yang diperoleh dari penginderaan jauh. Komponen berikutnya berupa citra. Citra adalah hasil penginderaan jauh yang diperoleh dari alat berupa sensor untuk merekam atau mengambil gambar berupa objek yang kita inginkan. Citra sendiri terdiri atas dua. Yang pertama, citra foto yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera sebagai alat pemotret dengan pesawat udara sebagai wahananya. Hasilnya dikenal dengan istilah foto udara. Yang kedua, citra non-foto yang diambil dari satelit dengan menggunakan sensor, maka hasilnya disebut dengan foto satelit. Komponen berikutnya merupakan penggunaan data, meliputi orang, lembaga, atau pemerintah yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh tersebut. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang militer, kependudukan, pemetaan sumber daya alam, bidang meteorologi dan klimatologi, bidang hidrologi, bidang oseanografi, bahkan bidang ekonomi, serta bidang-bidang lainnya yang memerlukan informasi dari penginderaan jauh maupun sistem informasi geografi. Di dalam penginderaan jauh dikenal istilah interpretasi citra, yaitu suatu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Adapun unsur-unsur dari interpretasi citra meliputi rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, serta konvergensi bukti. Nah, Bapak akan memberikan penugasan kepada anak didik Bapak. Buatlah ke dalam video yang menarik dan jawab soal-soalnya dengan baik, benar, dan tepat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.